Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya, yaitu Atika Sari, di mana dengan NIM 24205022. Nah, di sini Ibu akan membawakan materi mengenai persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum memulai materi, bagaimana keadaan Ananda semua? Semoga Ibu doakan Ananda yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk Ananda semuanya, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Untuk berdoa, mulai. Semoga dengan berdoa tadi, kita dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik dan menjadi berguna untuk di kemudian hari. Nah, baiklah, kita mulai pembelajaran, kita start. Nah, sebelum memasuki materi, di sini ada tombol-tombol petunjuk icon yang akan digunakan dalam slide materi kita pada hari ini. Nah, di sini ada menu utama, ada capaian pembelajaran, ada peta konsep, ada pembagian materinya, ada pembahasan soal kuis. Nah, tentu juga ada soal kuis, ada juga next, kembali, tujuan pembelajaran, dan kesimpulan dari pembelajaran kita pada materi persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Baiklah, kita mulai. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Ananda semuanya dapat melihat capaian pembelajaran dari materi kita. Nah, kita next. Di sini juga ada peta konsep. Pemetaan materi yang akan kita pelajari dalam persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nanti kita akan pelajari konsepnya, ada juga menyelesaikan soalnya, kemudian ada menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, oke, kita lanjut. Kita masuk untuk pembagian materi. Nah, di sini pada materi persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel, kita bagi menjadi 5 pertemuan. Nah, untuk pertemuan 1, bisa kita lihat, kita klik, yaitu ada tujuan pembelajaran, muatannya ada materi, kemudian ada kuis nanti, dan ada kesimpulan dari materi pertemuan 1. Nah, kita langsung untuk tujuan pembelajaran, yaitu pada pertemuan 1 ini kita akan menemukan kebenaran dari sebuah kalimat, baik itu kalimat terbuka atau kalimat tertutup. Nah, kita kembali pada pertemuan 1, kita mulai materi kita, sudah siap semuanya? Siapkan pena, buku catatan, penggaris atau segala macam yang berkaitan dengan matematika. Nah, Ibu harap Ananda semua fokus pada pembelajaran. Di sini ada materi. Ayo kita mulai. Nah, di sini ada ditampilkan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa sih bedanya atau apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka dan apa yang dimaksud dengan kalimat tertutup? Jadi, kalimat terbuka itu yaitu pernyataan atau kalimat yang tidak dapat dinilai benar atau salah. Jadi, kalimat tersebut masih ada elemen yang nilainya tidak diketahui. Benar atau salah, dia tidak memiliki elemen itu. Kalau kalimat tertutup, yaitu kalimat atau pernyataan yang hanya dapat diketahui nilainya benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi bisa ya kita bedakan, kalau kalimat terbuka itu belum diketahui nilai kebenarannya. Kalau kalimat tertutup itu sudah diketahui nilai kebenarannya. Bisa bernilai benar, bisa bernilai salah.
Bisa? Oke, kita lanjut. Nah, di sini beberapa contoh kalimat terbuka. Tadi kalimat terbuka kita sudah mengetahui, yaitu belum dapat diketahui kebenarannya. Nah, contohnya di sini, yang pertama, kota B adalah ibu kota Jawa Barat. Apakah benar kota B adalah ibu kota Jawa Barat? Kota B itu kota apa? Jadi kan belum diketahui nilai kebenarannya, atau kalimat ini belum memiliki nilai benar atau nilai salah. Karena kita belum mengetahui kota B itu kota apa. Nah, kemudian suatu bilangan memiliki 4 faktor bergenap. Kita belum mengetahui bilangan apakah itu yang memiliki 4 faktor genap, apakah 10, apakah 20. Jadi kan belum diketahui angkanya, berarti kalimat ini belum diketahui nilai kebenarannya. Berarti kalimat ini bisa dikatakan kalimat terbuka. Begitu juga untuk suatu bilangan dikali 3 hasilnya 15. Bilangan tersebut belum diketahui. Jadi kalimat nomor 3 juga termasuk kalimat terbuka. Nah, kemudian yang kalimat keempat, siapakah presiden pertama Indonesia? Itu kan masih dalam bentuk pertanyaan, belum memiliki nilai benar atau nilai salah. Jadi, kalimat nomor 4 juga termasuk pada contoh kalimat terbuka. Nah, sudah bisa Ananda pahami? Ananda mencatat hal-hal penting terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjut. Oke? Nah, kita lanjut untuk kalimat tertutup. Nah, di sini Ibu juga menyediakan 4 contoh kalimat tertutup. Tadi apa? Adakah yang Ananda ingat mengenai pengertian atau maksud dari kalimat tertutup? Benar. Kalimat tertutup yaitu kalimat yang dapat bernilai benar atau bernilai salah. Contohnya, kalimat nomor 1 ini. Kota Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Nah, ini benar ya. Berarti kalimat nomor 1 ini memiliki nilai kebenaran, yaitu benar. Kemudian nomor 2, 6 memiliki 4 faktor genap. Apakah benar? Berapa aja faktor dari 6? Faktor dari 6 yaitu ada 1, ada 2, ada 3, kemudian ada 6. Jadi benar ya, sehingga kalimat nomor 2 ini memiliki nilai kebenaran benar. Kemudian untuk kalimat yang ketiga, 5 dikali 3 hasilnya 15. Apakah benar pernyataan ini? Atau salah? Benar ya. Jadi kalimat nomor 3 ini memiliki nilai kebenaran benar, sehingga dikategorikan ke kalimat tertutup. Begitu juga untuk yang nomor 4. Nah, Soeharto adalah presiden pertama Indonesia. Apakah kita bisa menilai kebenarannya? Bisa. Nilai kebenarannya yaitu bernilai salah, karena presiden yang pertama itu yaitu Soekarno. Sedangkan Soeharto yaitu presiden kedua dari Indonesia. Nah, bisa Ananda pahami sampai di sini? Kalau untuk memahami ulang, bisa di stop videonya, dicatat dulu materinya. Nah, Ibu akan lanjut. Oke, kita next. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka memerlukan himpunan penyelesaian agar bernilai benar. Tadi yang kita ketahui, kalimat terbuka itu yang belum memiliki nilai kebenaran. Jadi, kalimat terbuka tersebut memerlukan himpunan penyelesaian agar bernilai benar. Contohnya di sini, suatu provinsi terletak di Pulau Jawa. Nah, kalau berdasarkan kalimat ini, masih terbuka agar mempunyai nilai kebenaran benar, maka kita memerlukan himpunan penyelesaian dari kalimat ini. Himpunan penyelesaian dari kalimat
suatu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Berarti isinya yaitu himpunan provinsi yang terletak di Pulau Jawa, yaitu bisa Banten, bisa DKI Jakarta, bisa Jawa Barat, bisa Jawa Tengah, bisa Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa Jawa Timur. Nah, dengan kalimat ini memiliki himpunan penyelesaian, berarti kalimat ini memiliki nilai kebenaran yang bernilai benar. Oke, bisa dilanjut. Nah, kita next. A kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini masih kalimat terbuka dan memerlukan himpunan penyelesaian agar bernilai benar. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu ada negatif 3 dan ada 3. Sehingga kalimat ini bernilai benar. Oke. Dah, selesai materi kita untuk pertemuan yang pertama. Kita kembali ke room pertemuan 1. Jadi setelah kita pelajari materi pada pertemuan 1, apa ya kesimpulannya? Bisa kita lihat kesimpulan dari materi pertemuan 1 yaitu apa itu kalimat terbuka, apa itu kalimat tertutup. Jadi, sekali lagi Ibu ulangi, kalimat terbuka itu suatu kalimat atau pernyataan yang belum diketahui nilai kebenarannya atau belum tidak dapat dinilai benar atau salahnya. Sedangkan kalimat tertutup itu kalimat atau pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah. Oke, itu aja ya kata kuncinya. Bisa dicatat, mungkin nanti ke catatannya diberhentikan dulu videonya, dicatat. Oke. Nah, selesai kita materi pertemuan 1. Bagaimana Ananda perasaan hari ini? Semoga senang belajar dengan Ibu. Oke. Nah, kita lanjut untuk materi pada pertemuan 2. Kita lihat room pada pertemuan 2. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 2 yaitu memodelkan masalah matematika yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Kemudian kita menentukan solusi persamaan linear satu variabel menggunakan aturan penjumlahan. Nah, oke. Kita lanjut untuk pada materi, pada intinya, oke? Udah siap semuanya? Let's go! Nah, di sini ada persamaan linear satu variabel. Apa itu? Kalimat terbuka yang dihubungkan oleh hubungan sama dengan, tanda sama dengan. Nah, persamaan ini melibatkan satu variabel berpangkat 1. Jadi, pangkat tertinggi variabel tersebut berpangkat 1. Oke, bisa diterima. Kita next. Nah, dihubungkan oleh tanda sama dengan dan melibatkan satu variabel berpangkat 1. Ingat ya, itu yang merupakan konsep dari persamaan linear satu variabel. Nah, kita lihat contohnya. A kuadrat sama dengan 9. Kita lihat tandanya. Apakah dihubungkan oleh tanda sama dengan? Ya. Apakah variabelnya berpangkat 1? Tidak ya. Di sini variabelnya berpangkat 2. Berarti salah. Berarti kalimat A kuadrat sama dengan 9 bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Bisa semuanya? Bisa dilihat dulu materinya, di stop dulu videonya. Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut. Lalu bagaimana dengan ini? 2x tambah 3 sama dengan 7. Kita lihat tandanya. Tandanya menggunakan tanda sama dengan benar. Apakah melibatkan satu variabel berpangkat 1? Benar, di sini variabelnya menggunakan variabel x dan pangkatnya 1. Jadi benar. Jadi disimpulkan kalimat dari 2x tambah 3 sama dengan 7 yaitu persamaan linear satu variabel. Oke, next. Bisa ya? Nah, kemudian kita masuk ke persamaan ekuivalen. Apalagi itu, Bu, persamaan ekuivalen. Kedua, nah di sini ada contoh dua persamaan. Kedua persamaan tersebut disebut dengan persamaan ekuivalen. Kenapa demikian? Coba kita lanjut.
Nah, kita pakai dengan prinsip timbangan. Artinya kita memperlakukan kedua ruas persamaan sama agar mempertahankan hubungannya sama dengan. Berarti harus timbangan ini harus sama berat kiri dan kanan. Oke? Okay? Nah, jika diambil tadi dua bola yang di atas kotak ini atau yang berada di ruas kiri, maka timbangannya jadi berat ke sebelah kanan ya. Berat ke sebelah kanan karena diambil dua bola yang berada di atas kotak atau yang berada di ruas kiri. Nah, oleh karena itu, kita harus memperlakukan ruas kiri dan kanan secara adil. Jadi, kalau kiri tadi diambil dua bola, jadi untuk timbangan yang di kanan kita ambil juga dua bola. Nah, maka satu kotak sama artinya dengan dua bola. Maka kita simpulkan ya, satu kotak itu bernilai dua bola. Bisa ya, Nanda semuanya? Bisa. Nah, jadi disimpulkan persamaan linier satu variabel itu akan ekuivalen jika pertama, kedua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama. Kemudian kedua ruas agar bernilai sama dapat ditambah, dikurangi dengan bilangan yang sama, atau dapat dikali dan dibagi dengan bilangan yang sama, agar kedua ruasnya bernilai sama. Oke. Nah, ini contohnya ya, kita masuk ke contoh soal. X kurang 4 sama dengan 14. Untuk penyelesaiannya, tadi apa agar persamaan tersebut ekuivalen? Kedua ruas sama-sama ditambah atau sama-sama dikurangi dengan bilangan yang sama. Di sini udah ada operasi pengurangan. Berarti sekawannya yaitu operasi penjumlahan. Agar ruas kiri tersisa X saja, berarti ditambah 4. Kalau di kiri kita tambah 4, maka di kanan juga kita tambah 4. Berarti X kurang 4 ditambah 4 sama dengan 14 ditambah 4. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah 4. Sehingga min 4 tambah 4 itu 0, berarti X tambah 0 itu X. 14 tambah 4 yaitu 18. Oke? Bisa? Bisa ya Nanda semuanya? Oke, kita kembali ke room pertemuan 2. Jadi apa ya kesimpulan dari materi pertemuan 2? Yaitu persamaan linier satu variabel itu yaitu dihubungkan oleh tanda sama dengan pangkatnya 1, variabelnya 1 berpangkat 1. Jadi kesimpulan materi pada pertemuan 2 yaitu persamaan linier satu variabel yaitu dihubungkan oleh tanda sama dengan menggunakan satu variabel berpangkat 1. Kemudian, persamaan linier satu variabel tetap ekuivalen jika kedua ruas sama-sama ditambah atau sama-sama dikurangi dengan bilangan yang sama. Atau kedua ruas sama-sama dikali dan dibagi dengan bilangan yang sama. Kedua ruasnya ya, ruas kiri dan ruas kanan. Sama-sama diberi perlakuan ditambahkah, atau dikurangkah, atau dikalikah. Nah, kita kembali kepada pembagian materi. Bagaimana Ananda setelah mempelajari materi pada pertemuan 2? Sudah bisakah membedakan mana persamaan linier satu variabel, mana yang bukan? Jadi, sekarang kita lanjut untuk materi pada pertemuan 3. Pertemuan 3. Tujuan pembelajaran dari pertemuan 3 ini yaitu kita akan menentukan solusi persamaan satu variabel menggunakan aturan pengurangan, yaitu lanjutan dari materi pada pertemuan 2, kemudian menentukan solusi persamaan linier satu variabel menggunakan aturan perkalian dan pembagian. Dan kita memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Oke, kita lanjut atau kembali ke room pertemuan 3. Di sini materi sudah siap semuanya? Sudah. Let's go. Nah, lanjutan ya. Penyelesaiannya dengan pengurangan di sini ya. Ada pengurangan.
Adakah dikurang 12 sama dengan negatif K? Soalnya. Berarti di sini ada kurang 12. Sekawannya yaitu tambah 12. Tambah 12. Berarti di kiri ditambah 12, di kanan juga ditambah 12. Oke? Berarti negatif 12 tambah 12 yaitu 0, berarti sisa K di ruas kiri, di ruas kanan. Negatif K ditambah 12. Oke? Nah, kalau di kemudian variabelnya lagi kita di sini ada kurang K. Berarti lah sekawannya yaitu tambah K. Di kanan ditambah K, maka di kiri juga akan ditambah dengan K. Berarti di kanan ditambah K, di kiri juga ditambah K. Sehingga K tambah K sama dengan negatif K tambah K tambah 12. Sehingga 2K sama dengan 12. Nah, apakah sudah selesai penyelesaiannya? Belum ya, di sini variabel K masih berbentuk 2K. Jadi kita lanjut. 2K sama dengan 12 itu, kalau di sini 2 dikali K, sekawannya yaitu dibagi 2. Dibagi 2. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Berarti 2K dibagi 2, sama juga dengan ruas kanannya dibagi 2 juga, 12 dibagi 2. 2K dibagi 2 yaitu sisa K, 12 dibagi 2 yaitu 6. Jadi penyelesaian dari K kurang 12 sama dengan negatif K itu sama dengan K sama dengan 6. Oke. Bagi yang masih memproses, bisa di-stop videonya terlebih dahulu, dipahami lagi, kemudian disalin ke catatannya, diulangi ke catatannya. Oke, kita lanjut. Nah, carilah penyelesaian dari 5 dikali M tambah 2 sama dengan 30. 5 dikali M tambah 2 sama dengan 30. Berarti di sini ada 5 dikali atau kali 5. Maka sekawannya yaitu bagi 5. Kalau di kiri bagi 5, di kanan juga kita bagi 5. Oke. Sama-sama dibagi 5 kedua ruas. 5 dibagi 5 sisa yang di dalam kurung, yaitu M tambah 2. 30 bagi 5 yaitu 6. Nah, kemudian dari sini kita lanjut penyelesaiannya. M tambah 2 sama dengan 6. Tambah 2 sekawannya itu kurang 2. Nah, ini dia, kurang 2. Di kiri kita kurang 2, di kanan juga kita kurang 2. Harus imbang ya, nggak boleh nggak adil. Berarti di kiri kurang 2, di kanan juga dikurang 2. Sehingga di kiri sisa M, nah di kanan 6 kurang 2 yaitu 4. Oke, bisa diterima. Jika ragu, bisa Ananda stop videonya, diperhatikan, dicari lagi di catatannya. Kalau sudah mengerti, kita lanjut. Lanjut. Nah, di sini soal cerita. Sebuah perusahaan mempunyai karyawan sebanyak 49 orang. Suatu hari ada beberapa karyawan tidak hadir karena sakit, sehingga sisanya ada 38 orang. Berapa orang yang tidak hadir? Nah, kita misalkan dulu. Misalkan yang tidak hadir ada X orang. Oke? Yang nggak hadir itu kita misalkan X orang. Jika yang hadir ada 38 orang, sedangkan banyak seluruh karyawan adalah 49 orang, maka yang hadir tambah yang tidak hadir, hasilnya seluruh karyawan. Berarti yang hadir tadi yang tidak hadir kita misalkan X, dan yang hadir ada 38 orang, jumlah yang ini sama dengan jumlah seluruhnya, sama dengan 49. Oke?
Kita tentukan persamaannya ini dulu. Kemudian, di sini ada tambah 38. Sekawannya tadi apa? Kurang 38. Ini tidak Ibu tulis lagi, kurang 38 di ruas kiri. Nanti sisanya akan mensisakan X ya, karena 38 dikurang 38 yaitu 0. X tambah 0, 38. Nah, ke ruas kanan juga dikurangkan dengan 38. 49 kurang 38 itu 11. Kita periksa lagi benar nggak ya 11 isinya. Kita periksa, kita masukkan 11 ini ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama, X tambah 38 sama dengan 49. X-nya diganti dengan 11 tambah 38 sama dengan 49. Apakah benar? Benar ya, jadi terbukti. Jadi, banyak karyawan yang tidak hadir, yaitu ada 11 orang. Oke, bisa dipahami? Jika ragu, bisa di stop videonya, diulangi lagi, dan ditonton sampai paham, dan disalin atau dicatat ulang ke catatan. Karena matematika ini bisa kita selesaikan atau bisa kita pahami dengan pengulangan mencatat latihan soal. Kita perbanyak latihan-latihan soal. Oke, Anda semuanya. Kita masuk lagi ke room pada pertemuan 3. Nah, setelah kita pelajari materi 3, kita ambil kesimpulan. Yaitu, kesimpulannya sama ya dengan pertemuan kedua tadi, yaitu persamaan linear satu variabel dihubungkan tanda sama dengan menggunakan satu variabel dan pangkat variabelnya 1. Nah, persamaan ekivalen yaitu kedua ruas sama-sama ditambah atau sama-sama dikurangi dengan bilangan yang sama. Atau kedua ruas sama-sama dikali dan sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Agar persamaan tersebut ekivalen atau bernilai benar. Oke? Ke room 3. Nah, selesai kita pada pertemuan ketiga. Jika Ananda ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar. Oke? Kita kembali kepada pembagian materi. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan materi yaitu kepada pertemuan 4. Next. Nah, tujuan pembelajaran yaitu ada memodelkan masalah matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi pada pertemuan 4 ini kita sudah memasuki pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua menentukan solusi pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan aturan pengurangan. Oke? Kita lanjut langsung masuk ke materi. Ayo kita mulai. Nah, jadi, simbol-simbol apa yang kita perlu gunakan dalam pertidaksamaan linear satu variabel ini? Ada ini simbol. Kurang dari, ada simbol lebih dari. Nah, di sini tunggu dulu. Ananda akan bertanya, kenapa nggak kecil dari, Bu? Kenapa nggak besar dari, Bu? Kalau kita memakai kata kecil, seberapa kecil sih bilangan itu? Seberapa kecil sih ukurannya? Gak bisa ya, jadi salah ya kalau kita pakai tanda kecil atau besar. Seberapa kecil sih ukurannya, seberapa besar sih bilangan itu? Bukan ukurannya yang kita lihat, tetapi nilainya. Kalau nilainya kita gunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini, pertidaksamaan pada garis bilangan. Garis bilangan tidak mewakili satu bilangan. Jadi, himpunan bilangan real membentuk garis bilangan karena anggotanya terdiri dari bilangan yang rapat dan tak terhingga. Jadi, pada garis bilangan tersebut, kita bisa meletakkan atau memiliki suatu bilangan bilangan real yang tak terhingga.
Simbolnya terisi, artinya bilangan tersebut termasuk. Kalau bulatannya terisi, misalnya 4, berarti 4 itu termasuk. Simbol dari lingkarannya kosong tidak termasuk. Berarti kalau bulat, kosong, di sini angkanya 4. Berarti 4 itu tidak termasuk. Oke? Kita next. Nah, contohnya pertidaksamaan pada garis bilangan. Tunjukkan pada garis bilangan X kurang dari 6 dengan X bilangan cacah. Mana aja yang kurang dari 6? Bilangan cacah, ingat ya, yang pada pertemuan pertama sudah Ibu sebutkan, bilangan cacah itu dimulai dari, apakah dari 0 atau dari 1? Yang bisa jawab? Benar, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Berarti yang kurang dari 6. Kalau kurang, jadi pada garis bilangan, yang mana yang kurang dari 6? Berarti kan kita ambil dari yang 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bilangan cacah berarti sampai 0 ya. Untuk soal yang kedua, tunjukkanlah pada garis bilangan X kurang dari 6 dengan X bilangan real. Tadi bilangan cacah, sekarang bilangan real. Kalau kurang dari 6 berarti bulatannya tidak terisi. Berarti semua bilangan sampai seterusnya ke belakang atau ke negatif, yaitu yang termasuk ke dalam X kurang dari 6 dengan X bilangan real. Karena bilangan real itu tidak terhingga ke belakang. Tidak terhingga ke negatif berapa? Negatif 100 masuk, Bu? Iya, masuk. Oke, kita lanjut. Tunjukkan pada garis bilangan X kurang dari sama dengan 6, bilangan real. Tadi bulatannya tidak terisi karena kurang dari saja. Kalau sekarang udah ada sama dengan berarti bulatannya terisi. Berarti 6 termasuk bilangan real. Sampai ke belakang. Tak terhingga. Oke? Nah, tunjukkan pada garis bilangan 1 kurang dari. Berarti kalau ada yang seperti ini, kita bacanya dari tengah. Kita membacanya dari tengah. X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 4. Bilangan real. Yang lebih dari 1 berarti 1 ke sana lagi kan? Yang lebih dari 1 berarti 1 tidak masuk, bulatannya kosong. Dan syarat yang kedua, X kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan berarti angka 4-nya kita bulatkan. Berarti bilangan real, berarti inilah isinya. Ya, disinilah ya. Berarti 1 tidak termasuk, namun 4 termasuk. Karena menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya. Bisa ya membedakan? Ananda bisa ulang videonya. Catat di catatannya, diulang-ulang kembali. Oke? Nah, pertidaksamaan linier satu variabel. Apa itu pertidaksamaan? Berarti kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Dan melibatkan satu variabel, pangkatnya 1. Oke? Saya tandanya ada 4. Kalau persamaan tadi tandanya cuma sama dengan. Kalau pertidaksamaan tandanya ada 4. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya, apakah 2X tambah 5 lebih dari sama dengan X kurang 10? Kita lihat tandanya. Apakah salah satu dari 4 buah ini? Ya, benar. Kemudian variabelnya X. Berarti menggunakan satu variabel ya. Dan kita cek pangkat variabelnya. Apakah berpangkat 1? Iya, satu variabel berpangkat 1 benar. Berarti contoh ini termasuk pada pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Nah, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu sama-sama juga menambah atau mengurangi, mengali atau membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan yang sama. Harus adil. Ingat, harus adil. Oke, kita masuk. Nah, catatan ya, kalau ada dibagi dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah. Dari kurang menjadi lebih, dari kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan, atau sebaliknya.
Nah, di sini, Y tambah 1 kurang dari 9. Berarti anggotanya bilangan asli. Berarti Y tambah 1. Tambah, berarti sekawannya kurang 1. Kalau kurang 1 di kiri, kurang 1 juga di kanan. Berarti Y-nya 9 kurang 1 menjadi 8. Y yang kurang dari 8 bilangan asli. Berarti bilangan asli dimulai dari 1. Berarti himpunannya ada kurang dari 8. 8 tidak masuk ya. Ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, itu ya. Cukup dulu untuk materi pertemuan keempat. Nah, bagaimana pengalaman Ananda setelah belajar pertemuan 4? Materinya mulai meningkat dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Oke, kita tarik kesimpulan. Pertidaksamaan linier satu variabel dihubungkan oleh tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kalau ada dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah, ya. Oke. Nah, bagaimana? Ambil nafas dulu. Oke. Kita kembali ke pembagian materi. Nah, selamat kepada Ananda sudah sampai pada materi pertemuan 4. Kita lanjutkan materi pada pertemuan 5. Materi pertemuan 5. Di sini kita lihat tujuan pembelajaran. Kita menentukan solusi pertidaksamaan linier satu variabel, aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian dan pembagian, kemudian memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Ananda sudah penasaran? Kita lanjut ke materi. Next, dengan menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel dengan penjumlahan tadi ya. Cara himpunannya penyelesaian dari 3 kurang M lebih dari sama dengan 1. M anggota bilangan real. Negatif M lebih dari, berarti 1. Berarti di sini sama-sama dikurang 3. Untuk menghilangkan 3 di kiri, sama-sama dikurang 3. Ini tidak Ibu tuliskan lagi. Jadi sama-sama dikurangi 3. Sisalah negatif M lebih dari sama dengan 1 dikurang 3 yaitu negatif 2. Nah, di sini nih keterpakaian tandanya. M negatif M lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti sama-sama dibagi dengan negatif 1. Negatif M dibagi negatif 1M. Tandanya, kalau dibagi dengan negatif, tandanya berubah menjadi kebalikannya. Berarti menjadi kurang dari sama dengan 2. Oke. Kemudian yang ini, 2Y tambah 1 kurang 9 dengan Y bilangan asli. Berarti, kalau tambah 1, berarti kedua ruas sama-sama dikurangi 1. 9 kurang 1. Kiri tinggal 2Y kurang 9 kurang 1, berarti 2Y kurang 8. Berarti Y-nya kurang dari 4. Yang kurang dari 4 yaitu 3, 2, 1. Dia bilangan asli ya, sampai situ, sampai 1. Kemudian ini, 6 kurang 2X kurang 4, kurang dari 10 lagi. Berarti bacanya dari tengah. 2X kurang 4, lebih dari 6. Dan 2X kurang 4, kurang dari 10. X bilangan real. Nah, di sini ada kurang 4, berarti sama-sama ditambahkan 4. Semua ruas. 6 tambah 4, 10. 2X, 10 tambah 4, 14. Di sini ada 2 kali, berarti dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 2X dibagi 2X. 14 dibagi 2, 7. Berarti isinya itu. Nah, kita masuk materi memodelkan matematika pertidak. Kita membuat model matematika dari pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, Bu Sari, adakah nama ibunya Bu Sari? Ibu pinjam dulu namanya. Bu Sari memasak setidaknya 50 bungkus mie instan untuk menu Jumat Berkah yang diambil dari 2 kardus kemasan mie setelah dicek. Tersisa 5 bungkus. Buatlah model matematikanya yang dari mie instan yang dimasak oleh Bu Sari jika dalam 1 kardus terdapat K bungkus mie. Oke, kita next.
membuat modelnya berarti banyak mie yang dimasak Bu Sari. Ada 2K kurang 5. Setidaknya 50 bungkus. Berarti paling kecilnya atau paling sedikit 50, berarti 50 ke atas. Berarti kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan 50. Sehingga 2K kurang 5 lebih dari sama dengan 50. Itu ya modelnya. Oke. Setelah model kita selesaikan. Berapa ya penyelesaiannya? Nah, di sini ada kurang K, ada kurang 5. Berarti kedua-dua sama-sama ditambah 5. 2K lebih dari sama dengan 50 ditambah 5. T 2K sama dengan 55. K sama dengan 27,5. Banyak mie pada setiap kardus setidaknya ada 27,5 bungkus. Ada nggak ya mie dalam kardus itu pakai koma jumlahnya? Nggak ada. Tapi ini contoh penerapan soal mungkin ada dalam satu bungkus itu isinya setengah, ada, bisa jadi. Oke. Nah, selesai kita materi pertemuan 5. Nah, alhamdulillah kita menyelesaikan pertemuan 5, kita tarik kesimpulan. Jadi jika dibagi, di sini salah ya, jika dibagi bilangan negatif, tandanya berubah menjadi sebaliknya. Oke? Kita kembali pertemuan. Nah, pada kelima pertemuan ini sudah kita jelaskan. Jika ada yang Ananda ingin tanyakan, silahkan di komen pada kolom komentar. Oke? Akan Ibu jawab. Kalau perlu akan Ibu buatkan videonya. Kita kembali ke menu utama. Kita telah selesai penjelasan mengenai materi pertidaksamaan linier dan persamaan linier satu variabel. Nah, untuk salah kata dan ucapan Ibu mohon maaf. Terima kasih. Semoga ilmu yang diterima hari ini bermanfaat bagi Ananda untuk kedepannya dan juga menjadi amal jariah untuk Ibu. Jika ada pertanyaan, Ibu ulangi lagi, jika ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar. Ibu mohon maaf atas kesalahan dan ucapan. Mohon undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.